Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, mata kuliah umum kewarganegaraan, pendidikan vokasional, teknik elektronika, Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Syahbrina Rizky Susetyo dengan nomor hadir 45. Perkenalkan, nama saya Farhan Kurnia Ramadan dengan NIM 15136200011 dengan nomor absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Taufikur Rahman, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Firdaus Kurniawan, nomor absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamsyah dengan nomor urut 26. Untuk mengawali pembahasan bab 7 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai geopolitik Indonesia. Geopolitik dibagi menjadi dua kata, yaitu geografi dan politik. Geografi merupakan ilmu yang meliputi fisik dan sosial, sebagaimana objek formalnya yaitu sistematik hingga ke wilayah tertentu dan pendekatan terintegrasi. Politik yaitu aktivitas yang berhubungan dengan perkara kekuasaan negara. Teori politik meliputi beberapa hal yaitu visi, misi, kebutuhan, dan kewajiban. Bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ajaran geopolitik kurang efektif karena adanya adu kekuatan. Namun, geopolitik tetap digunakan, yaitu sebagai pertimbangan politik untuk mewujudkan tujuan nasional. Latar belakang wawasan Nusantara. Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman latar belakang filosofis sebagai pemikiran dasar pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari 1. Falsafah Pancasila, 2. Aspek kewilayahan Nusantara, 3. Aspek sosial budaya, 4. Aspek historis, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Setelah itu, untuk membulatkan konsep kewilayahannya, pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia telah mengumumkan tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia yang lebarnya 200 mil. Diukur dari garis pantai pangkal laut wilayah Indonesia, pengumuman pemerintah tersebut didorong oleh faktor sebagai berikut. 1. Semakin terbatasnya persediaan ikan. 2. Pembangunan nasional Indonesia. 3. Zona ekonomi eksklusif sebagai rezim hukum internasional. Sampai saat ini telah ada sebanyak kurang lebih 90 negara yang telah mengeluarkan pernyataan tentang zona ekonomi eksklusif ataupun zona perikanan yang lebarnya 200 mil. Kenyataan penunjukan praktek negara yang konsisten sehingga ada konvensi ataupun tidak ada konvensi hukum laut yang baru. ZEE telah menjadi bagian dari kebiasaan hukum internasional. Contoh kasus. Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat 5 pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome atau disingkatnya dengan ARDS. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai 1 bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di Cina,
Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus. Kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari yaitu coronavirus disease atau bisa disebut juga COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia lain dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi telah menyatakan virus corona COVID-19 sebagai pandemi global. Virus corona baru atau novel coronavirus adalah jenis virus corona baru yang menimbulkan penyakit yang bernama COVID-19. Sebelum dikenal sebagai COVID-19, penyakit ini dikenal sebagai virus corona baru 2019 atau 2019 nCoV. Virus corona baru adalah virus baru, tetapi mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, dan sejumlah influenza biasa. Berdasarkan data dari situs resmi pemerintah Indonesia, covid19.go.id, pada tanggal 25 Agustus 2020, sebanyak 160.000 kasus COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 115.000 jiwa yang sembuh dari COVID-19 dan sejumlah 6.944 jiwa masyarakat Indonesia yang meninggal dunia akibat COVID-19. Gambar 1 menunjukkan COVID-19 sangat cepat serta memiliki tingkat kematian yang tinggi, dikarenakan belum ada terapi ataupun vaksin yang bisa menolong seseorang dari virus ini. Sangat berbahayanya virus ini telah membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia harus melakukan karantina wilayah guna menekan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Melalui PSBB ini, seluruh aktivitas sosial dibatasi, belajar, kerja, dan ibadah di rumah. Perusahaan, pasar, dan transportasi sementara diberhentikan atau ditutup sementara. Apabila rapid test menunjukkan hasil positif, akibat hal ini terjadilah banyak pemutusan hubungan kerja. Banyak yang sudah tidak berkembang karena sepinya pelanggan hingga harus gulung tikar. Ditambah harga bahan kebutuhan pokok yang semakin mahal telah membuat angka kemiskinan melonjak begitu tajam. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan Kurnia Ramadan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila telah dikukuhkan secara hukum dengan dimuatnya dalam TAP MPR yaitu TAP MPR nomor 2 MPR 1983, TAP MPR nomor 2 MPR 1988, TAP MPR nomor 2 1993, TAP MPR nomor 2 MPR 1998 tentang garis-garis besar haluan negara. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Unsur dalam wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya merupakan fenomena atau gejala sosial yang dinamis. Memiliki 3 unsur dasar yaitu wadah, isi, dan tata laku. Unsur wadah dan isi membentuk wawasan Nusantara, sedangkan tata laku merupakan konsepsi pelaksanaan mewujudkan wawasan Nusantara. Ketiga unsur dasar tersebut akan diuraikan sebagai berikut, yaitu ada unsur wadah, unsur isi, dan terakhir unsur tata laku. Sosialisasi wawasan Nusantara. Untuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, di samping implementasi tersebut, perlu juga dilakukan pemasyarakatan atau sosialisasi materi wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sosialisasi wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Menurut sifat atau cara penyampaiannya yang dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. 2. Metode penyampaiannya yang berupa keteladanan,
edukasi, komunikasi, integrasi. Dalam melaksanakan pemasyarakatan, lingkup materi wawasan Nusantara yang disampaikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat, jenis, serta lingkungan pendidikan agar materi yang disampaikan tersebut dapat dimengerti dan dipahami. Dengan cara ini, penerima materi akan memiliki kesatuan cara pandang yang sama, yaitu wawasan Nusantara. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.